Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Faris di FUGK Review. Kali ini gua mau unboxing lagi salah satu sepatu Bora. Lu udah tahu semua, boxnya sudah ada di depan. Keluaran dari brand Diadora. Ini sepatu keluaran terbaru dari Diadora ya. Bukan pengganti sih, penerus dari seri Diadora Brazil. Langsung aja, ini boxnya boxnya sama kayak Diadora Brazil yang seri sebelumnya. Boxnya besar, berat, bahannya juga agak tebal. Terus untuk di dalamnya juga masih sama seperti ini, sama seperti yang kemarin kita review. Dan untuk ekstranya sendiri kita masih dapat gymsack yang sama seperti yang seri-seri sebelumnya. Dan tentunya juga si sepatunya itu sendiri. Oke, kita singkirkan untuk boxnya, taruh bawah aja ya. Ini adalah Diadora Brazil Elite yang made in Italy. Jadi sepatu ini ada dua versi ya, ada yang made in Italy, ada yang biasa, cuman gue belum tahu untuk yang made in bukan Italinya itu dia keluar made in apa, karena kan kalau patokannya kalau kayak Mizuno itu ada yang made in Jepang, ada yang made in Indonesia. Cuman kalau untuk Diadora gue nggak tahu sih yang selain made in Italinya itu made in negara mana, gue masih belum tahu. Nah, ini adalah seri Brazil Elite. Sepatu ini adalah bisa dibilang penerus atau lanjutan dari si Diadora seri Brazil yang sebelumnya, yaitu ini yang kemarin kita udah review. Kalau ini memang konsepnya agak sedikit berbeda dengan Brazil yang ini ya, karena kalau untuk Brazil yang ini yang sebelumnya dia memang benar-benar full klasik, jadi mulai dari outsole-nya, dari stud-nya, terus dari bahan upper-nya, terus juga dari beratnya juga dia masih mirip-mirip kayak sepatu-sepatu klasik pada umumnya. Tapi kalau untuk yang ini agak sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana dan kenapa Diadora bikin sepatu seperti ini. Oke, yang pertama mau gue bahas yaitu perbedaannya adalah mungkin ini adalah tipe bisa dibilang speed mungkin, karena memang kalau dibandingkan dengan yang seri sebelumnya itu bedanya lumayan jauh beda beratnya. Ini sedikit agak lebih, bukan sedikit sih, ini lebih ringan ketimbang dari Brazil yang sebelumnya. Terus juga kalau misalnya kita mau compare nih, mirip-miripan, kemungkinan paling mirip itu Diadora mirip seperti Diadora pada sekarang ini itu mirip kayak Mizuno waktu dia baru merilis Morelia Neo. Jadi dulu Mizuno hanya Morelia, terus yang memang klasik gitu kan, yang memang klasik, terus sepatunya juga agak berat gitu kan. Akhirnya dia mendevelop lagi ke si Morelia Neo, yaitu masih sama di keluarga Morelia tapi dengan tipe yang berbeda, lebih ringan, lebih slim, terus juga lebih fleksibel juga ketimbang yang Morelia biasa. Mungkin arahnya ke arah sana karena memang ini sangat-sangat klasik untuk Diadora Brazil. Tapi kalau untuk yang ini gue sih mengingatkan gue bener-bener sama si Morelia Neo itu sendiri. Tapi kalau Morelia Neo kan hanya depannya aja, hanya two-nya aja, dia yang two box-nya aja yang Calea. Nah ini si Diadora Brazil Elite ini semuanya dia berbahan Calea, bahan kulit yang sama dari mulai depan sampai belakang kecuali outsole-nya. Oke. Sekarang gue mau bahas dari si bahannya. Yang tadi gue udah bilang, uppernya dia dari kangaroo leather. Kangaroo leathernya ini juga sama dengan seri Brazil sebelumnya. Namanya untuk
kualitasnya sama, cuman yang sedikit membedakan adalah ketebalan si kulitnya ini sendiri. Kalau untuk yang ini kulitnya dia memang tidak terlalu tebal seperti yang seri Brazil yang sebelumnya, karena apa ya, itu untuk mengurangi segi berat dari si sepatu ya, ada yang harus sedikit dipangkas gitu kan. Jadi sepatu ini kulitnya nggak terlalu tebal, terus juga dia full warna hitam dengan logo Diadora di sini. Logo Diadoranya juga ini hanya hanya sablonan sih sebenarnya kalau misalnya bisa dilihat. Dan ini juga gue kurang kelihatannya kayak nggak terlalu eksklusif, nggak eksklusif sih, karena memang cuman sablonan gitu aja. Gue lebih prefer kayak tempelan atau jahitan mungkin ya, jadi bisa lebih kelihatan eksklusif kayak sepatu mahal lah. Oke, terus untuk lacing sistemnya ini agak sedikit berbeda. Berbedanya di mana dia masih tetap central lacing system, tapi perbedaannya untuk lidahnya dia hanya sampai sini, karena sistem lobang tali yang di depan, 2 lobang tali yang di depan itu berbeda dengan keempat lobang tali yang ada di belakang. Jadi dia agak sedikit naik untuk lidahnya. Kalau misalnya dibandingkan dengan yang seri sebelumnya, dia kan sampai bawah nih, sampai sini. Nah ini cuman sampai sini aja, dan sistem lobangnya juga sedikit agak berbeda. Itu yang agak baru dari si Diadora ini. Itu untuk bagian di lobang talinya. Terus untuk bagian dalamnya dia juga sama seperti bagian luar sepatu, hanya logo lambang Diadora juga warna pink. Terus di bagian heelnya dia ada branding Brazil Elite ini bordir ya, ini di bordir. Nah ini dah yang gua maksud, di bordir gini kan kelihatannya lebih eksklusif ya ketimbang hanya di print atau di sablon seperti yang ada di sini gitu kan. Mungkin lebih bagus ini juga dibikin bordiran gitu, karena memang kelihatannya agak sedikit lebih eksklusif, karena sepatu ini nggak murah. Ini sepatu retailnya di harga 230 pound sterling, itu ya hampir 5 jutaan, belum ongkos kirim, belum pajak, itu hampir 5 jutaan. Dan ini nggak murah. Cuman kalau yang gue lihat kualitas upper oke, tapi nanti gue bahas deh untuk mendetailnya ya. Terus sekarang kita lanjut sama si sepatunya ini aja. Untuk lidah juga dia bahannya kulit, terus untuk bagian dalam lidah dia ada extra padding yang lumayan cukup tebal. Kalau bisa dilihat sebelah sini, ini lumayan cukup tebal, jadi punggung kaki lu nggak sakit ya, jadi agak sedikit nyaman. Terus di bagian inner gue suka Diadora untuk high endnya dia selalu memakai bahan sweatnya juga sweat yang bukan sekedar sweat, ini memang sweat yang benar-benar lembut dan bagus. Terus yang ada sedikit perbedaan di innernya ini juga, untuk bahan sweatnya itu dia melebihi bahan upper bagian luar. Lihat, ini bahan sweat lebih dari bahan kalianya, jadi ada tongolan. Kalau diperhatiin maksudnya secara sekilas itu kayak ada kolarnya, tapi ini bukan kolar, ini bahan sweat yang ditongolin keluar aja sih. Itu aja, jadi agak sedikit nyeleneh, cuman ya oke sih, kelihatannya nggak mengganggu gitu. Terus untuk outsole-nya ini yang agak agak membedakan dengan Diadora Brazil seri sebelumnya, karena memang kalau untuk yang ini dia benar-benar klasik. Yang Diadora yang seri sebelumnya benar-benar klasik, studnya juga klasik, semua stud round, terus juga lebih tebel, sedikit lebih berat juga ketimbang yang ini. Yang Brazil Elite ini sangat ringan. Terus juga dia punya external heel counter, berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini dia internal, kalau yang seri terbarunya dia eksternal. Mirip-mirip sama Neo ya, mirip-mirip sama Mizuno Morelia Neo.
Terus untuk konfigurasi statnya juga sama, bulat-bulat atau round kita bilangnya, cuman dia diameternya agak lebih mengecil ketimbang yang seri sebelumnya. Terus untuk bahan dia semua TPU plastik karena memang untuk memaksimalkan si beratnya itu sendiri agar tidak terlalu berat sepatunya. Terus untuk insole-nya standar ya, kayak gini. Insole kayak gini, bahannya bahan fabrik untuk atasnya, terus ada branding Diadora sama bendera Italia aja di bawahnya. Kalau untuk insole sih sama, yang seri Brazil sebelumnya juga sama seperti ini, nggak ada perubahan. Bahan dan ini tebal tipisnya juga sama, nggak ada perubahan. Terus satu yang agak bikin sedikit gua kecewa sama sepatu ini, dengan harga yang lumayan mahal ya, 230 pound sterling, ya hampir 5 jutaan. Jujur aja ini gue bilang mengecewakan karena di bagian finishing itu menurut gue nggak terlalu rapih, nggak serapih ini. Ini kita tahu Diadora Brazil yang ini memang handmade, jadi detailingnya itu benar-benar sangat detail, rapih, nggak ada bekas lem bleberan gitu kan. Tapi kalau yang ini kalau bisa di zoom lihat, ini bekas lem di mana-mana sampai ke sini. Terus di bagian depan, di bagian ujung juga ini kurang presisi sama uppernya, jadi kayak ada kelebihan gitu. Ini maksudnya dengan harga segini, dengan harga yang 230 pound sterling, terus kita dapat hasil yang kayak gini sih, gua jujur aja gua kecewa. Terus di bagian logo Diadora yang sablonan ini, kalau bisa diperhatiin ini nggak maksudnya sablonannya juga bleber kemana-mana ya kan. Terus di bagian bendera Italinya juga kayak ada bukan luntur sih, maksudnya kayak nggak rapih aja gitu sablonannya. Gue nggak tahu Diadora bikin ini terburu-buru atau gimana. Yang ada di pikiran orang-orang Diadora bagian developmentnya seperti apa, gue nggak tahu. Cuman untuk kualitas bahan nggak ada pengurangan sama sekali sih, bahan oke. Dari yang seri sebelumnya, cuman ya itu tadi minor-minor yang sedikit gue sebutin, sisa-sisa lem ada di mana-mana, terus juga penempatan yang agak kurang presisi, terus sablonan juga yang kurang rapih gitu kan. Gue nggak tahu kalau ini seri ini masih tetap handmade atau enggak, gue belum tahu karena memang masih sedikit artikel atau referensi yang bisa gue dapetin tentang si sepatu ini. Jadi gue nge-review juga berdasarkan apa yang gue lihat dan apa yang gue rasa. Jadi ya gitu aja sih. Kalau untuk aslinya dia handmade juga seperti yang seri sebelumnya atau enggak, gue masih belum tahu. Oke, terus untuk masalah sizing, ini sepatu bukan size 2, ini size 42. Ini size 42, sepatu pesanan orang, balik lagi. Terus gua pakai 42 ini Diadora 26,5 cm ya, 26,5 cm. Itu sama kayak Nike size-nya. Sama kayak Nike, sama kayak Adidas. Adidas 42 juga 26,5 cm. Nah, tapi kalau untuk sepatu Diadora yang seri ini terutama, gue udah pernah nyoba. Gue pakai ini harus downsize ke 40,5. Gue normalnya pakai size 26 cm atau 41, tapi pas gue nyoba sepatu Diadora Brazil yang seri ini, gue harus downsize ke 40,5. Itu baru enak. 41 terlalu gede. Belum lagi nanti kaleanya akan melar gitu kan setelah kita pakai. Jadi 40,5 gue pakai enak, memang agak sempit di awalnya, tapi lama kelamaan break in dan bakal ngebentuk ke kaki, shape kaki lo.
Terus kalau untuk ini 42 tadi gue udah coba sih memang. Gue nggak akan kasih video on fit di sini karena memang bukan size gue. Tadi udah gue coba juga pakai kaos kaki yang lumayan agak tebal, jedanya masih sedikit agak jauh. Jadi kemungkinan kalau untuk yang Diadora ini size-nya masih sama seperti Diadora yang ini. Jadi kalau gua pribadi kemungkinan gua ambil, kalau misal gua pengen ngambil Diadora yang Brazil Elite yang terbaru ini, yang mirip Mizuno Morelia Neo ini, gua akan turun ke 40,5 dari 41 normal, size normal gua. Tapi kalau gua mau ngambil, kalau misalnya dilihat barangnya yang datang kayak gini, gua masih mikir-mikir deh. 230 pounds masih bisa dapat sepatu yang mendingan ini, jujur aja, mendingan ini. Walaupun ini berat, ini lebih bagus. Ini lebih durable kalau gua rasa ya. Ini lebih bagus ketimbang ini. Ya lu nyari ini bisa dapat yang udah diskonan juga gitu kan. Jadi ya balik lagi ke apa ya, ke preference kalian masing-masing. Ini review ini cuma berdasarkan apa yang gua lihat dan apa yang gua rasa gitu kan. Terus yang terakhir mungkin ada di berat sepatu ini. Secara kita tahu sepatu ini didesain lebih apa ya, mirip-mirip Neo atau masuk ke seri speednya si Diadora gitu kan. Ini untuk size 42, beratnya itu di 225 gram. Kalau misalnya gue bandingin sama ini yang seri Diadora Brazil yang sebelumnya, beratnya itu 254 gram. Jadi ada selisih sekitar 29 gram ya, 29 sampai 30 gram. Lumayan. Ini untuk satu sisi sepatu, cuman kayaknya ini nggak seenteng Neo ya. Ini nggak seenteng Neo, nggak seenteng Mizuno Morelia Neo, tapi bisa masuk ke kategori speed boot karena memang dari traction stud sama outsole yang lebih agresif ketimbang yang seri sebelumnya. Oke, mungkin itu aja video review dari gua, unboxing dan review dari gua. Jika ada kekurangan gue minta maaf, terus juga gue mau mengucapkan sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktu untuk nonton video gue. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.